Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakas syukru ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, nikmat iman, Islam, nikmat jamaah, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, banyak tanda-tanda di mana kiamat itu sudah dekat. Bahkan Rasulullah SAW memberikan isyarat antara kiamat dengan kehidupan kita saat ini, dan itu disampaikan di masa Rasulullah SAW. Dekatnya seperti antara telunjuk dan jari tengah, baina sababah wal wusta. Begitu Rasulullah SAW. Walaupun kita tidak tahu kapan, yang jelas kita hidup di akhir zaman. Yang intinya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar segera kita beramal, banyak berbuat. Bukan hanya sekedar kita menyebut bahwa kiamat tidak lama lagi akan dekat, banyak tanda-tandanya, tapi tidak berbuat apa-apa, itu enggak ada artinya, enggak ada gunanya, justru bermasalah. Kita akan baca hadis di antara tanda-tanda hari kiamat untuk kita segera beramal. Tanda-tanda hari kiamat itu ada yang sifatnya alam, ya, seperti gunung meletus, remaja. Korbannya ada berapa? Yang tercatat 14 orang meninggal, 54 korban. Tentunya masih banyak lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala musibah bencana. Bismillahirrahmanirrahim. An Abisin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali sittah imaratus sufaha wa kasratus syurati wa bai'ul hukmi wa istighfaban biddami wa qati'atir rahimi wa nash'un yattakhizuna al-qur'ana mazamir yuqaddimuna ahadahum liyugniyahu wa in kana aqalahum fikha. Rawahu At-Tabrani bihadisin sahih sanadin sahih. Dari sahabat Abis Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah kalian beramal, berbuat sekarang juga, tidak boleh ditunda-tunda. Sebelum datangnya 6 keadaan. Dalam hadis yang lain ada 7, ada 6, dan intinya banyak. Ada yang terkait dengan fenomena alam, ada yang terkait dengan kondisi kehidupan sosial, politik, dan sebagainya. Intinya Rasul mengingatkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian ini harus dijadikan
untuk kita lebih cepat beramal soleh. Segera beramal soleh sebelum datangnya 6 keadaan, 6 situasi yang mungkin semuanya udah ada sekarang. Yang pertama, imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Imarah itu kepemimpinan, pemerintah. Pemimpin yang tidak bisa mengelola, tidak bisa mengurus. Orang-orang bodoh. Apakah sudah ada sekarang? Sudah zaman lama. Banyaknya pemimpin-pemimpin yang tidak bisa memimpin negerinya, tidak bisa mengelola aset, mengelola sumber daya, dan mengelola wilayah dan seterusnya. Orang pemimpin pemerintahan yang tidak mampu memimpin, tidak mampu mengelola negerinya sendiri. Sehingga yang memimpin bukan pemimpin yang existing, tapi pemimpin yang di belakang layar, yang mengelola. Ini tanda-tanda hari kiamat. Artinya apa? Akan terjadi kekacauan. Secara ekonomi tidak bagus, secara politik tidak bagus, secara hukum tidak bagus, secara kehidupan sosial tidak bagus, karena ada masalah dalam pemerintahan. Kata Rasul begitu. Yang kedua, wakasrat syurat, dominan, mohon maaf bahasanya begini, yang dominan polisi. Dominan dalam arti jumlah, apakah jumlah polisi atau fenomena? Sekarang satpam juga seperti polisi. Pakaian satpam, seragam satpam itu seperti polisi, akan banyak polisi. Tapi yang lebih berbahaya lagi, dominan, bahwa yang mengendalikan negeri adalah polisi. Tidak seimbang antara polisi dengan tentara. Bahkan ada kecemburuan kan. Lalu rusuh itu antara tentara dan polisi, berantem mulu. Ada kecemburuan sosial dari sisi honor, gaji dan seterusnya, dari sisi fasilitas. Surat ya, kasratus surat, yang dominan adalah polisi. Keamanan dalam arti ya yang berkuasa gitu. Peran militer hilang, berkurang paling. Dan walau alam ya, ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya mungkin terjadi pada kondisi kita saat ini. Penangkapan nggak jelas. Status hukumnya tidak segera diumumkan. Apakah teroris atau apa dan seterusnya. Ada apa gitu. Ya diumumkan aja terkait dengan keterlibatan teroris dalam kasus apa, dalam peristiwa apa, jaringan apa dan seterusnya. Nggak jelas tuh. Kasratus surat, dominan polisi. Kemudian wabai'ul hukmi. Kalau ini sudah jelas banget nih. Jual beli hukum. Yang punya duit menang pasti. Sengketa tanah. Yang punya duit yang menang. Bisa bikin sertifikat. Bukan tanahnya dia bikin sertifikat. Atau kasus-kasus hukum yang lain. Yang benar, yang harusnya dia menang, secara hukum dikalahkan. Karena nggak punya duit. Jual beli. Sampai pada tingkat pengacara itu juga kongkolikong. Mana yang ngasih duit itu dimenangkan.
Itu juga dengan aparat keamanan juga kerjasama, jual beli hukum. Luar biasa kata Rasulullah. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya sosial, yang sudah kelihatan, sudah nyata di dalam kehidupan kita. Kemudian wastighfafan biddami, menganggap ringan nyawa itu orang bunuh. Kasus-kasus pembunuhan banyak. Anak bunuh orang tuanya, ibunya, bapaknya, atau suami, istri. Nggak ada lagi orang rasa takut. Banyak di mana pembunuhan. Kemudian berikutnya waqati'atur rahimi, memutus tali persaudaraan, silaturahim. Silaturahim kita sekarang ya bisa dengan media sosial. Tapi kalau media sosial ini basa-basi ya. Kalau silaturahim ketemu langsung, datang ke rumahnya, berkunjung, itu sudah jarang itu sekarang. Setahun sekali juga jarang lebaran. Putus hubungan tali persaudaraan, banyak masalahnya karena kesibukan kita masing-masing. Ya, karena ketidakakuran, ketidakcocokan, karena urusan harta waris dan seterusnya. Kemudian lahir satu generasi di mana yang menjadikan Quran hanya sebagai bacaan, nyanyian, lantunan. Orang senang dengan bacaan bagus dan seterusnya, tapi nggak diamalkan. Isi pesan Al-Quran tidak dilakukan. Al-Quran hanya sebagai seni gitu, dirombakan dan seterusnya. Kata Rasul begitu. Kemudian yang berikutnya adalah yuqaddimuna ahadahum liyughniyahu wa in kana aqalahum fikhan. Yang terdepan, yang ditokohkan, ya, yang dipilih untuk menjadi pimpinan, apakah pimpinan RT, RW ya, atau pimpinan ormas atau apapun yang banyak duitnya, yang paling banyak memberi uang. Jadi kita saksikan kan pemilu, yang menang siapa? Yang banyak duit. Yang dipilih siapa? Yang ngasih duit. Ya. Wa in kana aqalahum fikhan. Kalaupun orang itu ya nggak terlalu pintar-pintar amat, bahkan bodoh, bahkan mungkin juga ya, secara ilmu, secara kapasitas ya, apalagi kesolehan ya, apalagi pemahaman agamanya, ya itu tidak jadi pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan duit. Itu kata Rasulullah SAW. Semua ini sudah terjadi. Artinya apa? Kita harus lebih ya, cepat lagi, buru-buru, segera untuk beramal soleh. Kenapa? Ketika hal-hal ini terjadi, kemungkinan situasi, kondisi tidak kondusif. Kita beramal, banyak masalah, banyak fitnah. Ya, saya ulangi lagi, segera beramal soleh sebelum datangnya 6 situasi, kondisi, keadaan. Tapi udah ada sekarang. Yang pertama, kepemimpinan yang bodoh, pemerintahan yang tidak mampu mengelola negerinya sendiri. Yang kedua, ada dominan aparat keamanan, itu polisi.
Yang ketiga jual beli hukum. Yang keempat dengan ringan, dengan mudah membunuh, menumpahkan darah, menganggap ringan nyawa. Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Silaturahim, putusnya hubungan persaudaraan. Yang berikutnya adalah menjadikan Al-Quran hanya sebagai seni, dilantunkan, bangga dengan bacaan-bacaan, tapi diamalkan tidak. Kemudian yang dipilih yang menjadi pemimpin adalah yang banyak duitnya, ya, yang memberikan sesuatu materi. Ini semua sudah terjadi dalam kehidupan kita semua. Artinya apa? Kalau sebelum terjadi harus kita hindari supaya tidak terjadi. Kalau sudah terjadi harus kita minimalisir. Makanya perintahnya untuk beramal. Beramal apa? Kalau belum terjadi jangan sampai terjadi. Ada upaya-upaya untuk mencegahnya. Kalau sudah terjadi, amal kita fokus, prioritas kerja-kerja kita bagaimana meringankan, mengurangi, meminimalisir kondisi-kondisi seperti ini. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan akan lebih bahaya lagi, lebih parah lagi. Itu yang dimaksud dengan pesan Rasulullah SAW kepada kita dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Kita harus segera beramal soleh. Di antara amal soleh adalah bagaimana kita berupaya untuk mencegahnya kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi, bagaimana kita bisa meringankan atau meminimalisir bahayanya. Karena kalau sudah semuanya terjadi, kita beramal juga susah. Serba takut, serba kacau, serba enggak menentu kehidupan ini. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.